والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى بعد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي وأمتي. فلا يقول سيدي abdi wa amati. Ini masih berkaitan tentang lafaz-lafaz ya, yang terkandung padanya hal yang mencetak tauhid. Ini masih membahas tentang bagaimana seorang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang mengandung hal-hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala kurang dari hal tersebut atau ada syirikat dengan makhluknya dari lafaz tersebut. Jadi dari bab ini itu masih berkaitan tentang bagaimana seorang beradab dengan lafaz-lafaz tersebut. Jadi ini larangan dari lafaz-lafaz orang mengatakan atau sayyid, tuan, mengatakan abdi atau amati. Dan larangan tersebut jelas. Bagaimana hal tersebut adalah hal yang mencetak tauhid. Dan meninggalkan hal tersebut adalah hal yang menyempurnakan tauhid dan bentuk penjagaan terhadap tauhid. Qala rahimahullah ta'ala fi sahihain. Namun riwayat Bukhari ada lafaz tertentu, di lafaz Muslim juga punya lafaz tertentu. Fi sahihi an Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakul ahadukum at'im rabbat wadi' rabbat wal yakul sayyidi wa mawlaya wa la yakul ahadukum 'abdi wa amati wal yakul fataya fatati wa ghulami. Ini dalam hadis ini itu terdapat beberapa masail di mana Nabi SAW memberikan larangan beberapa hal, kemudian berikan solusi dari hal tersebut. Jadi awal kata Nabi SAW, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa wadi rabbak. Itu bentuk penyandaran rabb. Bilafatul rabb ila syai'. Bilafatul rabb ila syai'. Dan rabb ini dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali dalam bentuk mudhaf, Rabbul Alamin, Rabbus Samawat. Namun datang dalam hadis. Ya. Baik oleh Syalbani rahimahullah. Lafaz rabb bersendirian. Ya. Sebutkan huwa Rabbu tabarak. Huwa Rabbu tabarak dalam hadis. Namun di sini Nabi SAW berikan larangan untuk seorang tidak mengatakan seorang budak dikatakan padanya at'im rabbak atau wadi rabbak. Jadi penyandaran rabb kepada sesuatu, dan ini ada beberapa jenis penyandaran rabb kepada dhamir mukhatab, seperti yang kita lihat di sini dalam hadis. At'im rabbak wadi rabbak. Ini sebagaimana zahir hadis, ini bentuk larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nahi di sini yaitu apa? Ditanzih, bagaimana dirajihkan oleh As-Sa'di dan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi larangan di sini larangan tanzih. Namun ilah dari larangannya ya jelas. Karena Ar-Rabb itu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Rabb dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika
diitlaqkan lafaz tersebut kepada makhluk, maka akan ada musyabahah antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusus Rabb. Khusus nama Allah Subhanahu wa taala Rabb. Jika diitlaqkan terhadap makhluk, maka padanya ada musyabahah terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan di sini karena seorang hamba perempuan atau laki-laki, budak laki-laki perempuan itu mergubung diatur atau dibawahi oleh sayyidnya. Jadi akan menganggap ada sangkaan tersendiri ketika dikatakan at'im rabbak. At'im rabbak. Ini disandarkan kepada dhamir mukhatab. Bagaimana zahir hadis. Kalimat Rabb disandarkan kepada dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Maka ini tidak ada masalah sebagaimana datang dalam hadis. Sebagaimana datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antadida amatu rabbataha. Atau disebut rabbaha. Di sini disandarkan Rabb kepada dhamir, namun dhamir apa? Dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Dalam riwayat juga di hadis tentang orang yang hilang. Maka jangan diambil bagi potong. Dia punya penyimpangan makanan. Biarkan saja hatta yajida rabbuha. Hatta yajida rabbuha sampai didapati oleh pemiliknya. Jadi Rabb dilupakan kepada dhamir ghaib, makanya ini tidak masalah. Maka yang membawa larangan ini la yakul ahadukum rabbak wa rabbak dikatakan bukan tahrim tapi ditanzih atau makruh. Itu yang memalingkan dari situ adalah hadis tadi, penyandaran Rabb kepada dhamir atau dhamir ghaib. Jadi secara umum boleh. Cuman datang larangannya di sini dalam bentuk apa? Dengan penyandaran Rabb kepada dhamir mukhatab. Kemudian penyandaran Rabb kepada dhamir yang mutakallim, Rabbi. Ini maka datang larangannya Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam lafaz Muslim dikatakan la yakun ahadukum at'im rabbak wa rabbak wa la yakun ahadukum rabbi. Wa la yakun ahadukum rabbi. Dikatakan jangan salah satu di antara kalian mengatakan rabbi. Rabbi. Namun disebutkan jika rabbi bermakna sayyid, Rabb bermakna sayyid Tuhan, maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Sebagaimana datang dalam Al-Quran ada ya. Kemudian yang terakhir, tidak berbaik kepada isim zahir. Isim zahir. Katakan Rabbud Dar, Rabbus Sayyarah, Rabbus Safinah. Maka ini tidak masalah disebutkan Rabbul Gulam. Selama tidak didapati padanya hal yang dikatakan dilarang dari maksud tersebut, dikatakan Rabbul Gulam, Rabbul Daud. Maka hukum asalnya itu boleh. Ini pembahasan pertama tentang Rabb. Kemudian yang kedua kata beliau wal yakun sayyidi wa maulaya. Namun hendaknya seorang mengatakan sayyidi ini wa maulaya. Sayyidi al-mamluk berkata untuk tuannya. Wa maulaya seorang tuan berkata kepada budaknya. Ini jangan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan seperti ini. Sayyidi wa maulaya. Demikian pula
disebutkan ketika hitop di tengah-tengah manusia seperti sayyidina. Sayyidikum. Ini juga pendapat bagi bahwasanya boleh sebagaimana terdapat dalam hadis. Kumu ila sayyidikum. Berdiri kepada sayyidikum kepada tuan-tuan kalian. Datang dalam hadis Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Abu Bakar sayyidina. Abu Bakar sayyidina. Ini pembesar. Baik, kemudian wala yakun ahadukum 'abdi wa amati. Ini syahidnya. Jadi bab yang diinginkan musannif di sini. Wala yakun ahadukum 'abdi wa amati wal yakun fataya wa fatati wa gulami. Ini juga ada dua jenis. Pertama, penyandaran abd dan ama kepada selainnya. Bukan pada diri, tapi kepada yang lain. Seperti abdukum, atau abdullah. Maksudnya apa namanya? Budak. Bukan ubudiyah yang diinginkan sebagaimana Abdullah. Dikatakan Abdul Fulan, ini budaknya Fulan. Ini yang pertama. Maka ini tidak masalah. Kalau disandarkan kepada lainnya, bukan kepada yang mutakallim, kepada dhamir mukhadab, dhamir ghaib, dhamir dapat pada isim zahir. Sebagaimana datang dalam ayat wasolihina min ibadikum wa imaikum. Kan? Ada. Wasolihina min ibadikum wa imaikum. Itu budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian. Ini hidupannya kemana? Kepada selain yang mutakallim. Adapun kepada yang mutakallim ini dirinci. Kalau bentuknya khabar, pengkhabaran saja, tidak ada maksud dari marfu'ah bentuk rububiyah yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala hambaannya, maka ini tidak ada masalah. Bentuk khabar, tidak ada maksud apa. Jadi kalau bentuk tidak, maka ini larangannya ada masuk di sini, dan larangan ini itu intensi, kecuali terkandung makna tersendiri, bahkan bisa menjadi haram. Jika memaksudkan hal yang lain, dikatakan abdi, dianggap dia Rob, setara dengan Allah SWT, dia panggil abdi, hambaku. Maka ini lebih besar lagi. Tapi diinginkan di sini dari sisi lahat. Bagaimana lahat ini dilarang oleh Nabi SAW karena akan ada dari maksud apa tidak? Dengan maksud apa? Tidak. Karena asal ubudiyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wal yakun fataya wa fatati wa ulami. Ini ujian dari Nabi SAW. Jangan katakan abdi wa amati, tapi katakan fataya, fatati wa ulami. Ini lafaz yang tidak mengandung hal-hal yang dapat dicerati tauhid. Seperti tauhid. Jadi pembahasan di sini adalah pembahasan bagaimana seorang beradab dengan Allah SWT dari sisi lafaz diucapkan yang terkandung padanya hal-hal yang dapat menandingan tauhid. Seorang beradab dengan lafaz seperti itu dengan maksud mutlak. Bagaimana dia menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai kita dari bab yang kita baca tadi. Masa ini. Baik.
Mana main arah? Kita sampai main. Masalah al-salam an-nahi al-qawl abdi wa amati. Iya, larangan saya mengucapkan abdi wa amati. Ini larangannya abdi. Ya, abdi. Karena yang memalingkan dari hal tersebut, iya, ayat tadi. Wanahina min ibadikum Muhammad wa imaikum. Iya. Bahkan disebutkan bahwasanya boleh saja namun bab nadir. Iya, bukan dari hal yang berterus menerus. Ya, orang punya hamba, dia selalu memanggil hamba, abdi, abdi. Ya, dikatakan kalau dari sisi nadir, jarang, bulan. Bukan hal yang biasa kebiasaan, maka itu boleh saja. Ya, itu boleh saja itu. Karena datang dalam ayatnya, orang yang itu wahimanikum yang dalam hamba kepada selainnya, kepada bukan kepada Allah. Tanya, la yaqul al-abdu rabbi wa la yuqalu lahu ata'imum rabbak. Dan dalil juga yang membolehkan tentang penyandaran hamba kepada yang lainnya itu datang dalam hadis. Iya. Laisa 'ala muslim fi 'abdihi wa fardihi shadaqah. Sebutkan kan? Tidak ada keharusan muslim kewajiban pada abdihi. Pada bulannya dan pada tunggangannya itu kuda sedekah. Pada zatnya. Namun kalau dibawa ke Al-Makasih jadi urut biliaro, maka itu seperti kuda ya, kuda itu tidak ada zakatnya, ya kan? Tapi kuda bisa ada zakatnya kalau dijadikan bentuk perdagangan. Jadi masuk di mana? Di urut biliaro. Alhamdulillah. Tidak ada zakatnya, tidak. Jadi kalau dijadikan perdagangan untuk jual beli atau masuk di tempat yang lain itu harus tidak. Sekarang seperti itu. Jadi bukan pengajian ala yang mutlak. Tidak terjadi. Nah, wala yakul abdu li sayyidi rabbi. Tidak boleh seorang hamba budak berkata tuannya rabbi. Ini lafaznya tidak ada di hadis kan? Lalu tidak. Tidak pakai kepada ya ada. Tidak ada. Ini datang dari riwayat Muslim. Ya, wala yakul ahadukum rabbi. Ini tidak ada. Sambungan dari hadis ini. Jadi datang dalam riwayat Muslim. Wala yuqal lahu. Jadi dia dikatakan kepada si budak ini abdi rabbak. Iya, abdi rabbak. Lima kan rabbak. Layani rabbak. Tidak juga. Ini sudah kita sebutkan larangannya. Nah, As-sanita Dimul awali qaul Ataya wa fatani wa gulami. Pelajaran Nabi SAW dia melarang sesuatu diberikan lagi pelajaran yang lain. Yang tidak melarang memberikan solusi. Ini pengajaran bagus ini. Pengajaran bagus. Melarang sesuatu kemudian memberikan solusi. Dari apa yang dilarang. Nah, Rabi'ah Nahimut tani qaul sayyidi wa maulani. ini juga. Maka dilarang yang mengatakan haknya robbak, katakan sayyidi wa maulani. Nah, Al-khamisah at-takbir wal qarami wa huwa takbir tauhid hatta fil alfaz. ini dia. Itu perhatian. Peringatan dari apa yang diinginkan di orang dan babak sebelumnya dan babak setelah. Bagaimana seorang mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid pada diri seorang hamba sampai pada lafaz-lafaznya. Sampai pada lafaz-lafaz. Mereka berhati-hati. Karena penjagaan seperti ini itu tidak lain bentuk pengagungan terhadap Allah.
untuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kadar Allah Subhanahu wa taala, pengagungan Allah. Maka dia jaga dari nafas-nafas tersebut yang mengandung kekurangan Allah. Yang menciptai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Bab la yuradu man sa'ala billah. La yuradu man sa'ala billah. Jangan dia menolak orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti membahas tentang bagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai seorang yang meminta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh ditolak. Jadi penolakannya ini apa? Pemberiannya ini dari siapa yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu bentuk pengagungan terhadap Allah. Jadi orang yang menolak berarti bahaya dia tidak ada pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari tauhid. Itu juga bagian dari tauhid. Jadi dari kesempurnaan tauhid, bagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungannya adalah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang meminta, maka dia menjawab atau memberi dari siapa yang meminta itu. Siapa yang meminta. Qala rahimahullah ta'ala. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala billah fa'atuhu. Siapa yang meminta nama Allah Subhanahu wa taala ini perintah. Al-amr berarti apa? Memberi faedah wajib. Wajib kita beri. Namun kewajiban ini itu bukan secara mutlak. Kalau seorang meminta kepada seseorang yang lain, maka dia wajib memberi apa yang diminta. Apalagi permintaan ini yang nama Allah SWT, maka dia wajib memberi. Tapi bukan secara mutlak. Isyurut yang beberapa syarat. Namun sebelum kita bahas ini, kita bahas sendiri tentang bagaimana hukum meminta. Ya kan? Bagaimana hukum meminta? Hukum meminta, hukum asalnya seperti yang awal. Minta hartanya orang, minta apa yang dimiliki orang. Jadi ada permintaan seperti ini karena datang arahannya atau bentuk ancaman wa'id dari Nabi SAW. La yazal an-nas yas'al, la yazal al-insan yas'al an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah. Tidak ada pada wajahnya apa? Daging seperti itu modelnya. Tidak hukuman bagi orang yang sering minta. Dan boleh meminta dari hal seperti ini, hartanya orang, berikan saya ini, berikan saya ini. Itu dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, boleh. Hanya datang dalam hadis, tidak boleh, tidak halal seorang meminta kecuali 3 perkara. Di antaranya, jika dia sangat membutuhkan hal tersebut, tidak ada yang lain. Kecuali yang minta, dia meminta. Kalau minta, bagaimana kalau minta jabatan? Itu jabatan. Ini bukan pilihan orang diminta dari jabatan. Ini masuk dalam hal yang makruh, bukan minta jabatan dari hal yang makruh. Namun tak ada minta, meminta, kemudian dia mengikutkan nama Allah SWT. Kata Rasulullah, "Fa'atuhu," berikan apa yang diminta. Apalagi diminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan secara mutlak seorang memberi, itu dengan beberapa syarat. Pertama, seorang tahu kejujuran dari orang yang meminta ini, atau cukup dengan dalam telepon. Bukan dia jujur meminta, utuh. Bukan dia minta, bukan minta-minta. Minta betul. Apa yang minta dengan minta-minta? Apa yang? Apa yang mau dengan mobil?
Nah, kalau minta ya, itu bukan meminta, tapi kalau minta-minta itu main-main, mobil. Jadi pertama dia harus tahu kejujuran orang yang minta ini atau dosa. Kejujurannya, gue betul bahwasanya dia ini butuh. Yang kedua, bahwasanya yang meminta ini, dia mengarahkan pada permintaannya kepada seorang tertentu dari manusia, pada seorang yang tertentu dengan manusia. Bukan secara umum. Bukan secara umum. Ya, majlis di depan umum dia bilang astagfirullah billah. Tony, terus. Jadi harus meminta wajib. Diarahkan permintaannya kepada seorang yang tertentu. Dan yang kedua atau yang ketiga, permintaannya ini diarahkan kepada sesuatu yang tertentu juga. Saya punya anak mau dioperasi begini, tidak. Ya secara umum, saya butuh uang. Namun dengan permintaan yang tertentu, Kemudian yang keempat, adanya kutro dari yang dimintai ini. Kutro yang dimintai. Kalau yang dimintai punya kutro memberi, beri. Tapi kalau tidak, fattaqullaha sata'an. Kemudian yang kelima, tidak terdapat padanya dorong dari orang yang memberi ini. Tidak terdapat padanya dorong dari orang yang memberi. Kalau dia terdapat dorong di situ, maka jangan dia penuhi permintaannya. Jadi seorang kalau meminta nama Allah SWT, walaupun dia tidak ada hak di situ, disebutkan, tapi bentuk pengagungan terhadap Allah kita berikan dari apa yang diminta. Kecuali kalau dia meminta dari hal yang haram, misalnya diminta uang untuk beli khamr, ini jangan. Ini sudah masuk dalam syarat tadi, atau memberi bahaya. Misalnya dia minta untuk dia mau tahu rahasia kita. Misalnya dia minta dengan resep makanan, ini membahayakan seorang. Alhamdulillah, itu ini resep. Makanya tidak ilzam, ini sebut yang tidak rahimah. Tidak mengharuskan seorang kalau dimintai sesuatu dia harus memberi, walaupun diminta dengan nama Allah SWT. Kecuali dia bukan siapa mudah, tapi dengan qaid. Dengan apa? Qaid. Kemudian kata beliau, jadi ini syahidnya, dikatakan bab la yaruddu. Tidak, di sini nabi bukan nahi. Nabi itu lebih ablaq daripada nahi. Nabi itu nahi wa ziyadah. Yang tidak ditolak atau tidak menolak siapa yang meminta sama Allah SWT. Man sa'ala billah fa'atuhu, ini syahid. Minta untuk memberi siapa yang minta sama Allah SWT. Kemudian beliau menyempurnakan hadis, dan hadis ini banyak faedahnya sebenarnya. Cuman waktu yang terbatas, bukan saya tadi yang pertama tadi. Syahidnya dari Babi. Qala wa man ista'adha billah wa'iduhu, siapa yang minta perlindungan nama Allah SWT, maka dia memberi perlindungan. Jadi dengan qaid, kembali lagi perlindungan yang bukan dari hal yang melakukan keharaman atau meninggalkan yang wajib. Yang diqaid juga tidak mutlak. Qala wa man da'akum fajibuhu, siapa yang memanggil kalian, maka jawab panggilannya, makan. Terkhususkan disebutkan di sini adalah panggilan walimah.
menghadiri acara pernikahannya, orang panggil untuk memeriahkan ini, maka ditekankan sebelum ulama menekankan kewajiban seorang memenuhi panggilan orang yang memanggil di acara walimah nikah seperti itu. Namun disyurut juga ya, tidak secara mutlak. Di situ ada kemungkaran. Di situ ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran dan dia bisa hilangkan kemungkaran itu, kewajiban cukup kewajiban. Pertama kewajiban yang memenuhi undangan, yang kedua, kewajiban untuk menghilangkan kemungkaran. Tapi kalau tidak bisa, maka dia jangan hadiri dengan wujud tertentu tadi. Karena adanya hal-hal yang haram di situ. Contoh bau misalnya, ada musik dan selainnya dari hal yang tidak wajibkan para ulama untuk memenuhi panggilan tersebut. Yang kedua yang memanggil ini orang muslim. Orang muslim. Karena ada terjadi kadang hadis ya. Hakul muslim al muslim sittah. Disebutkan ini. Hak muslim untuk seorang muslim itu namun kalau ada maslahat, baik lagi ya. Karena segala sesuatu itu dilihat ketentuannya di mana. Tidak secara mutlak, tidak secara mutlak boleh, tidak secara mutlak tidak boleh. Karena ada perkara yang dari luar yang berubah dari hukum tersebut. Itulah pembahasan fikih luas ya. Beda dengan akidah. Akidah itu satu kesatuan. Datang dari Nabi SAW sudah. Tidak ada tahu itu. Tidak ada pakai akal, pakai istihsan, istishab, tidak ada. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, "Law aratu anna Ahmad yaqulu fil aqidah min tilqa'i nafsi taraktuhu." Jadi saya tahu Imam Ahmad mengambil permasalahan akidah dari dirinya, bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat, dari sunnah, maka saya tinggalkan. Berarti ini Imam Ibnu Taimiyah. Baik. Wa man da'akum fa'jibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Siapa yang buat untuk kalian ma'rufan, ma'ruf, nama yang mengumpulkan untuk perkara yang kebaikan, cara kebaikan. Jadi siapa yang melakukan kebaikan apa saja pada kalian? Maka kata Nabi SAW, fakafiruhu, itu beri balas dia. Lebih daripada itu, bisa dengannya dan lebih daripada itu. Fa'in lam tajidu ma tukafirunahu. Kalau engkau tidak dapat apa yang bisa kau balas dia. Ini rinciannya, bukan dari kita yang bisa. Kita tidak punya hal yang kita bisa balas untuk orang yang memberi kebaikan ini. Ini yang pertama. Atau kita punya, tapi orang yang memberi ini itu dari dilihat, misalnya orang pembesar, misalnya Malik, raja seperti itu, dia berikan kepada kita, kita mau balas, itu kadang kita balas justru membuat dia tidak senang, kan? Maka cara kita membalas bagaimana? Dengan cara kata beliau, pada ulammu. Jadi tidak bisanya ini, kita tidak bisa membalas dari kebaikan itu kedua. Dibalasnya karena memang kita tidak punya, tidak bisa membalas sebisa dengannya, atau kita bisa tapi dari sisi yang menerima balasan ini, itu akan mengakibatkan dia senang. Ketika dia memberi, diberi. Maka kita balas dengan apa? Pada ulammu hatta tahu. Doakan kebaikan, kan yang umumnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dibalas kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT. Hatta tahu, ta'lamu, sampai engkau tahu, annakum qad kafartum, telah memenuhi. Jadi makna dari sini, pada ulahu hatta tahu, sampai engkau tahu ini, terus doakan dia baik dari apa yang telah diberikan kepadamu dari kebaikan. Jadi bentuk balasannya.
Bentuk balasan. Kata Nabi SAW, "Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan." Ya, siapa yang dilakukan untuknya kebaikan, diberikan kebaikan, maka dikatakan kepada orang yang melakukannya, semoga Allah memberimu balas dengan kebaikan. Kata Nabi, "Faqad ablaga fi tsana." Itulah sampai kepada pujian untuknya. Itu balasan pada orang yang memberi, pada orang yang memberi. Baik, syahidnya selesai tadi ya. Ini tambahan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya di kitab ya. Obat syarah mungkin ada tambahan sedikit dari faedah-faedah yang disebutkan dari hadis ini. Lanjut. Satu lagi, cepat. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى إعادة من استعاذ بالله. فيه مسائل kata beliau, إعادة من استعاذ بالله. Menolong orang yang meminta pertolongan dengan nama Allah SWT. Iya. Ini sudah ada ya? Dengan rincian tertentu tadi. Kalau perkara yang haram, cara untuk meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Nah, الثانية إعطاء سبحانه وتعالى بالله. memberi siapa yang meminta dengan nama Allah SWT. Ini sudah dulu rincian. Kalau minta yang haram, dia kasih. Lalu dia minta nama Allah SWT. Nah, الثالثة إجابة الدعوة. wajib menjawab doa atau menjawab panggilan ya, panggilan. Ini juga rinciannya sudah lewat, tidak secara mutlak. Kata Nabi SAW, fa'ajibuhu, ini bukan secara mutlak, tergantung padanya. Hal yang haram maka dia angkat dari kewajibannya itu, tidak wajib untuk. Nah, الرابعة المكافأة على iya, untuk balasan terhadap kebaikan yang diberikan. Ini sudah lewat juga. Ya, kalau kita diberi sesuatu, maka kita berikan juga sesuatu. Ya, ini dari sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kalau diberi hadiah, bukan pemberian, bukan sedekah ya, hadiah. Nabi SAW menerima hadiah. Dia memberi balasan dari hadiah tersebut. Ini dari sunnah Nabi SAW. Namun, kalau kita tidak mampu, maka beliau memberi solusi. Atau dari sisi lain, yang kita mau beri balasan kebaikan juga ini tidak, akan memberikan hal yang tidak enak untuk dia yang diberi. Ini seperti kalau orang besar diberikan balasan, maka kita doakan dia sampai dilihat bahwasanya Allah kita telah memberi balasan terhadap kebaikan. Nah, الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. Bahwasanya doa beri balasan pada orang yang tidak mampu atasnya, tidak mampu memberi. Atau dua hal itu ya. Nah, terakhir السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كفأتم. hatta taru ta'lamu, dan kau tahu annakum kafatum telah memenuhinya balasnya. Ini artinya terus kita berdoa kebaikan untuknya. Terlebih lagi ketika dia memberi kita di saat kita butuh dan kita butuh, maka kita tidak mampu membalas dan kita bisa melakukan dia kebaikan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Satu lagi ya. Kita ambil satu besok libur atau gimana? Kita ambil satu bab ini, besok kita libur. Atau kita akhirkan ini, besok kita ambil 4. Bagaimana? Lanjut satu, besok libur. Kita ambil satu. Qala rahimahullah ta'ala, babun la yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Iya, kata beliau, bab tidak diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali surga. Iya. Ini ada ihtimal dari bab ini, apa maksudnya?
Dikatakan bab la yusra bi wajhillah. Iya. Di dunia atau minat dunia ila jannah. Jadi tidak boleh meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia. Tapi minta dari perkara yang besar, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Atau di sisi lain tidak boleh meminta terkhusus dengan menggunakan wajah Allah kecuali surga saja. Itu ihtimalnya. Namun hakikatnya di sini adalah bagaimana dengan menggunakan dengan meniatkan wajah Allah Subhanahu wa taala bentuk pengagungan terhadapnya, maka digunakan hal tersebut untuk meminta perkara yang besar juga, perkara yang agung juga, seperti surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dan jangan digunakan dengan menggunakan wajah Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang seperti minta kepada makhluk, atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya namun untuk perkara dunia, itu juga bisa. Jadi ini mengkhususkan bahwasanya ketika seorang meminta kepada Allah dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, kita dengan surga atau hal yang mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala, atau hal yang baik untuk kita, seperti kita Nabi SAW minta dengan cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan dari bahaya. Ini perkara besar juga. Ini perkara besar juga. Kata Nabi SAW, "A'udzu bi nuri wajhi." Saya meminta dengan cahaya wajahnya. Ayahil alayya istaqatu. Supaya lepas dari saya apa? Bukan. Ini juga bagian dari permintaan yang agung terhadap Allah SWT dengan menggunakan wajahnya. Jadi makna dari ini la yus'al bi wajhillah. Jangan meminta dengan wajah Allah perkara dunia. Atau yang kedua, jangan minta kepada makhluk dengan apa? Dengan menggunakan wajah Allah SWT. Bi wajhillah tidak minta kepada makhluk. Itu juga karena masuk dalam dua hal. Dan semuanya disebutkan, semuanya masuk. Namun digunakanlah minta dengan wajah Allah SWT kepada Allah dengan perkara apa? Kemusahan seperti surga dan apa yang mengantarkan kepada surga. Terlebih lagi kalau minta kepada makhluk dengan wajah Allah surga, itu bisa tidak? Itu justru sangat tidak bisa lagi. Bukan cara minta surga kepada makhluk, bukan lagi itu tidak ada. Jadi ini bab ada lagi bagaimana seorang ketika minta dengan wajah Allah SWT itu minta dengan hal yang agung seperti minta surga dan hal yang mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini itu memiliki syawahid. Karena hadis ini disebut dhaif. Dhaif. Karena rawi di dalamnya itu ada Sulaiman bin Qurr At-Tamimi. Maka hadis ini dihukumi lemah, namun memiliki syahid. Syahid dari yang mendukung dari hadis ini. Bahwasanya seorang kalau minta dengan wajah Allah, maka mintalah perkara yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca. Selesai. Qala rahimahullah. Kita belum baca ya. Iya. Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'al bi wajhi llahi illa jannah. Ini babnya diambil juga. Cuman dari sisi makna perlu diketahui ya. Perlu diketahui. Diserahkan apa? Diarahkan kepada makhluk yang wajah Allah SWT untuk minta sesuatu, maka ini jangan. Untuk minta kepada makhluk misalnya di wajah Allah, itu nikah.
Itu jangan minta seperti itu dari perkara dunia. Iya. Atau minta dengan nama Allah SWT kepada Allah SWT diwajihi namun perkara dunia, itu juga tidak. Dari bagaimana kita minta kepada Allah SWT dengan wajahnya perkara yang besar, hal yang bermanfaat untuk kita dari seperti surga di akhirat. Iya. Hal yang dari ibadah atau hal yang menjauhkan seorang dari bahaya seperti Nabi SAW. Aku begitu di wajah saya begitu dengan cahaya wajahmu. Ayyuhilla alayya safat. Ayyuhilla alayya safat. Dilepaskan dari kemurkaanmu. Ya, ini dilepas dari murka Allah SWT. Perkara yang besar. Perkara yang besar. Nah, ini dari adab juga. Adab bersama Allah SWT. Jadi maksud semuanya ini adalah lafaz-lafaz yang dengannya seorang mengagungkan Allah SWT. Ya, yang dimana ketika kita gunakan hal tersebut, itu akan menjadi dalam pengagungan kita terhadap dan menjadikan tauhid kita itu tercemar. Lafaz seperti ini. Nah, baca. Qala Allah fihi masail al-ula an-nahyu an yus'ala bi wajhi Allah. Iya. Ini masalah kata beliau al-ula an-nahyu an yus'ala bi wajhi Allah illa riwayat al-makruh. Dilarang terhadap diminta dengan wajah Allah SWT kecuali perkara yang soal itu boleh apa yang mengantarkan diri kepada surga, apa yang menjauhkan dari neraka, apa yang menjauhkan dari neraka, terlindung dari berdoa untuk tidak dimasukkan dalam neraka. Nah, terakhir isbat sifatul wajah. Sifatul wajah. Sifatul wajah ini sifat apa? Sifat apa? Zatiyah. Zatiyah apa? Zatiyah khabariyah. Apa namanya zatiyah khabariyah? Apa? Sifat zatiyah ya la tasal wala yazal sifat biha, itu dia pertama. Kalau zatiyah khabariyah, kita akan khabariyah kenapa? Iya, karena hanya melalui khabar Quran dan Sunnah, dan ada tidak ada di situ sebagai musya'ar. Kalau zatiyah ma'nawiyah itu bisa digunakan akad sebagai musya'ar dalam penetapan sifat tersebut. Dan bagaimana memanai sifat dzatiyah khabariyah? Iya, bisa tidak ma yatajazza, apa yang terbagi-bagi. Jadi sebenarnya kita bukan pada Allah SWT, kita supaya kita paham apa itu khabariyah. Yang dilihat dari kita adalah hal yang terbagi-bagi, di tangan, kepala, mata, tidak selain dan selain. Baik. Selesai kita 3 bab, insyaallah. Kita akan nanti mau berikutnya. Bab tentang majaa billau. Billau. Insyaallah besok kita lihat ya. Pelajaran kalau pelajaran ini datang. Ya. Nanti kita lanjutkan hari Senin insyaallah. Tersisa berapa bab? 11. Kenapa bisa usul? 66. Hah? Berarti kita ambil berapa? 3 ya? Untuk hari ya? 3 9. Kalau 11 berarti hari satu hari 2 bab. So. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.